Eseh celek diwulang ngaji, sok yen gede supaya ngerti. Ngaji iku gampang syarate, asal manut karo gurune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para subscriber sekalian, para netizen dan teman-temanku sekalian, mudah-mudahan kita senantiasa berada di bawah naungan rahmat dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Syekh Siti Jenar, atau yang dikenal dengan Syekh Lemah Abang. Nah, ini kisah Siti Jenar ini yang masyhur dengan metode manunggaling Kawula Gusti, ya, manunggaling Kawula Gusti. Nah, sebelum kita membahas tentang manunggaling Kawula Gusti, kita akan berkenalan dulu dengan penulis daripada Suluk Abdul Jalil, Perjalanan Rohani Syekh Siti Jenar, yaitu Dr. Kiai Haji Agus Sunyoto MPD. Beliau ini lahir pada tanggal 21 Agustus 1959 dan wafat pada tanggal 27 April 2021. Genap usia 61 tahun. Karena memang kisah ini saya ambil dari buku beliau yang berjudul Suluk Abdul Jalil. Beliau ini Dr. Andes Kiai Haji Agus Sunyoto adalah seorang penulis, sejarawan, dan salah satu tokoh Nahdlatul Ulama, tokoh NU. Beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia, Lesbumi NU. Karya beliau banyak, di antaranya Atlas Wali Songo, Gajah Mada, Resolusi Jihad, Banser Berjihad Melawan PKI, Sunan Ampel, Taktik dan Strategi Dakwah Islam di Jawa. Kemudian yang kita ambil kisahnya yaitu buku Suluk Abdul Jalil yang berisi tentang perjalanan rohani Syekh Siti Jenar yang ditulis oleh Dr. Andes Kiai Haji Agus Sunyoto. Jadi manunggaling Kawula Gusti ini yang dibawa di dalam ajaran Syekh Siti Jenar ini kadang-kadang di masyarakat kita itu dimaknai berbeda. Masyarakat kita memaknai manunggaling Kawula Gusti itu adalah menyatunya seorang hamba dengan Tuhannya. Dan kemudian paham itu dinisbahkan kepada Syekh Siti Jenar. Padahal tidak benar seperti itu. Menurut hasil penelitian dari Kiai Haji Agus Sunyoto, di mana beliau adalah sebagai Ketua Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia atau disingkat Lesbumi NU, beliau meneliti. Menurut pengakuan beliau, penelitian beliau terhadap Wali Songo termasuk yang kita bahas saat ini, Syekh Siti Jenar, itu atas perintah daripada Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang lebih dikenal dengan sebutan Gus Dur. Nah, beliau meneliti, salah satunya adalah tentang manunggaling Kawula Gusti. Ternyata beliau menjabarkan apa sih manunggaling Kawula Gusti. Manunggaling Kawula Gusti ini bukan menyatunya hamba dengan Tuhan, tapi kesetaraan di dalam sosial kemasyarakatan. Nah, di mana zaman dulu, ya, awal-awal Wali Songo masuk ke tanah Nusantara ini, di sini itu tradisinya bagi para keluarga dalem atau keluarga keraton bangsawan, ya, itu disebutnya Gusti. Nah, bagi rakyat atau masyarakat umum itu disebutnya Kawula Alit. Nah, sehingga di situ ada perbedaan taraf hidup dalam sosial bermasyarakat, di mana seorang Kawula Alit ini atau rakyat ini tidak memiliki hak apapun termasuk dalam dirinya. Tuh. Jadi dia tinggal di sebuah pemukiman atau perkampungan, itu hanya hak guna pakai, bukan hak milik, gitu loh.
Nah, itu yang jadi masalah. Sehingga datanglah Wali Songo berdakwah di situ, ya, menghapuskan tradisi yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Menurut hasil riset daripada Dr. Kiai Haji Agus Sunyoto, di mana masyarakat Nusantara khususnya di Jawa Barat, karena memang Syekh Siti Jenar ini hidupnya di daerah Cirebon, ya, itu tradisinya apabila ada kaulo dalem atau gusti, para bangsawan atau para raja dan pangeran-pangerannya itu memasuki satu kampung gitu ya. Kemudian dia ingin membuat satu bangunan atau satu candi yang besar gitu ya. Nah, itu akan mengambil anak-anak kaulo alit untuk dijadikan tumbal. Dan itu nggak bisa dilawan karena memang apa? Kaulo alit ini nggak punya hak atas dirinya. Dan apabila kerajaan itu ingin menggusur tanah masyarakat, tanah rakyat, ya nggak bisa ngapa-ngapain karena memang mereka hanya punya hak guna pakai, bukan hak milik gitu loh. Nah, sehingga memang saat itu masyarakat di Nusantara ini sangat terjajah oleh hierarki kerajaan dan keraton gitu ya. Nah, kemudian datanglah para Wali Songo ini, dalam hal ini Syekh Siti Jenar, untuk merubah tradisi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam tadi. Kemudian beliau membangun satu pedesaan, perkampungan yang disebut dengan Lemah Abang. Nah, setiap penduduk yang ada di Lemah Abang itu memiliki kemerdekaan, memiliki hak asasinya, memiliki hak milik atas harta dan tanahnya. Nah, sehingga mereka tidak bisa diganggu, tanahnya nggak bisa digusur seenaknya oleh para raja, ya. Nah, kemudian hidupnya nggak bisa diganggu, anak dan istrinya nggak bisa diambil sebagai tumbal atau sebagai apa gitu. Nah, kemudian disitulah Syekh Siti Jenar itu membangun, ya, faham manunggaling kaulo gusti. Artinya apa? Kesetaraan antara bangsawan dengan rakyat jelata. Kesetaraan antara kaum gusti dengan kaum kaulo alit gitu loh. Sebagaimana apa yang difilosofikan dalam sholat, ya toh, kalau kita sholat berjamaah, ya toh, siapapun makmumnya ada di barisan manapun, mau itu seorang raja, mau itu seorang jenderal, mau itu seorang kaya maupun rakyat jelata, pasti sejajar. Paling kasarnya itu kita analogikan ya, setiap kepala orang itu pasti akan dipantatin oleh orang lain. Nah, itu filosofi dalam sholat yang menunjukkan bahwasanya apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa. Nah, itu makna daripada manunggaling kaulo gusti. Artinya apa? Kesetaraan antara kaum bangsawan dengan rakyat jelata, tidak ada bedanya gitu loh. Di mata Allah, mereka itu yang membedakan derajatnya hanyalah ketakwaan. Nah, mengenai Syekh Siti Jenar ini, menurut Kiai Haji Agus Sunyoto, beliau itu bernama Syekh Abdul Jalil, ya. Beliau 17 tahun belajar di Baghdad. Beliau ini berasal dari negeri Malaka, putra daripada Syekh Datuk Soleh. Nah, Syekh Datuk Soleh ini adalah putra Sayyid Maulana Isa, putra daripada Sayyid Abdul Qadir, putra daripada Sayyid Abdullah, putra daripada Sayyid Yahya, putra daripada Sayyid Isa, putra daripada Sayyid Ali, putra dari Sayyid Muhammad Mahdi, putra daripada Sayyid Hasan Ashkari, putra dari Sayyid Sayyid Ali, kemudian putra daripada Sayyid Muhammad putra daripada Sayyid Ali Ridha, Sayyid Ali Ridha putra daripada Musa Al-Kazim. Maka Syekh Siti Jenar ini jalur silsilahnya adalah Bani Husain dari jalur Musa Al-Kazim, ya. Nah, jadi mengenai Syekh Siti Jenar ini yang dikisahkan di dalam sejarah yang umum kita ketahui, juga difilmkan di dalam televisi dan bioskop, itu tidak benar bahwasanya Syekh Siti Jenar ini alirannya adalah aliran sesat. Manunggaling kaulo gusti itu aliran sesat. Sehingga di situ itu terbangun opini di masyarakat bahwasanya Syekh Siti Jenar ini berbeda dengan Wali Songo. Bahkan
digambarkan bermusuhan dengan Wali Songo. Di dalam filmnya itu ya, itu diceritakan bahwasanya Sunan Kalijogo itu memerangi Syekh Siti Jenar sampai masuk ke dalam tanah gitu kan, saling melempar petir dan segala macamnya. Itu tidak benar. Karena apa? Karena sejatinya menurut Ki Haji Agus Sunyoto, dari hasil penelitian risetnya, Kanjeng Sunan Kalijogo itu adalah menantu daripada Syekh Abdul Jalil atau Syekh Siti Jenar. Jadi mana mungkin seorang menantu itu akan memerangi mertuanya. Dan juga tidak mungkin Syekh Datuk Ka'fi ini akan memusuhi Wali Songo, sementara mereka ini sama-sama berdakwah menegakkan agama Islam, gitu loh ya. Memang sejarah di Indonesia ini banyak dipengaruhi oleh Belanda, diputarbalikkan sehingga semuanya menjadi rancu. Sebagaimana apa yang kita pernah bahas di konten-konten sebelumnya, ya tentu saja ada campur tangan daripada Tom Pires, Aloysius van den Burch, dan Sonok Horgrogny. Ya, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat buat kita, bisa menambah wawasan dan kefahaman kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi kita dan menjadikan kita bagian dari umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang senantiasa mendapatkan keberkahan syafaat beliau fid dini wa dunya wal akhirah. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, wal afu minkum, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.